teman-teman, selamat datang di podcast kami, tempat di mana kita menggali lebih dalam terkait dengan isu-isu yang berkaitan dengan pemerintahan dan juga birokrasi. Nah, podcast ini dibuat sebagai pemenuhan tugas administrasi pemerintahan daerah. Oke teman-teman, apa kabarnya nih? Aku harap dimanapun kamu berada, kamu selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Oke, bersama aku Yoga Rendra, NIM 404, kita akan membahas terkait isu-isu yang berkaitan dengan pemerintahan dan birokrasi dan akan terfokus dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang ada di berbagai negara. Wah, tentunya ini sangat relevan ya dengan topik kita pada hari ini, yaitu pemerintahan dan juga birokrasi. Oke. Teman-teman, tentunya kita sudah sering ya mendengar terkait dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan di berbagai negara, dan di sini kita bakalan mengulas lebih dalam terkait dengan dua sistem yang begitu populer, yaitu adanya sistem sentralisasi dan juga sistem desentralisasi. Nah, seperti apa sentralisasi, seperti apa desentralisasi, dan ada di negara mana saja dan apa dampaknya terhadap masyarakat. Nah, di podcast ini aku mendatangkan narasumber kita yang sangat kece dan keren ini. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk para narasumber kita. Oke, mungkin bisa berkenalan dulu untuk para narasumber. Terima kasih kesempatannya Mas Yoga. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Dimas Wijaya dengan NIM 419. Nama saya Muhammad Taufik Sagunsana dengan NIM AG 381. Halo, perkenalkan nama saya Yoga Yudi Waskito dengan NIM 426. Saya adalah mahasiswa dari Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara seperti teman-teman juga, di mana pembahasan kita kali ini akan sangat relevan dengan apa yang kita pelajari di perkuliahan. Oke. Selamat datang para narasumber sekalian, dan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk ada di podcast ini. Dan semoga dengan adanya podcast ini bisa memberikan ilmu dan wawasan baru terkait dengan sistem sentralisasi dan juga desentralisasi. Oke teman-teman, untuk memudahkan pembahasan kita, di sini kita sudah memilih negara-negara yang mana menerapkan sistem sentralisasi dan juga sistem desentralisasi. Untuk sistem sentralisasi nantinya kita memilih negara Singapura, dan untuk desentralisasi negara yang kita pilih yaitu negara tercinta kita, negara Indonesia. Oke, mungkin sebelum kita mengulas lebih dalam nih terkait dengan sentralisasi yang ada di Singapura ataupun desentralisasi yang ada di Indonesia, kita harus tahu dulu nih apa itu sentralisasi dan apa itu desentralisasi. Untuk yang pertama, sentralisasi yaitu terkait dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang mana terjadi pemusatan kewenangan dan juga pemerintahan. Nah, ini biasanya terjadi di pemerintah pusat. Jadi, ketika sebuah negara menggunakan sistem sentralisasi, maka yang membuat keputusan kewenangan yang paling besar itu berada di pemerintah pusat, dan pemerintah daerah kurang mempunyai akses dalam pengambilan keputusan. Sedangkan untuk yang sebaliknya, sistem desentralisasi yaitu sistem penyelenggaraan pemerintah yang mana terjadi pembagian kekuasaan dan kewenangan antara pemerintah pusat dan juga pemerintah yang ada di daerah. Jadi pemerintah di daerah mempunyai kewenangan untuk membuat keputusan demi kemajuan yang ada di daerahnya. Oke, seperti itu. Mungkin kita bakalan langsung saja membahas yang pertama terkait dengan sentralisasi yang ada di Singapura ya. Oke, mungkin bisa diberikan gambaran Mas Yoga terkait dengan sistem sentralisasi yang ada di Singapura itu seperti apa? Oke, sebelum kita membahas ke sebuah sistemnya atau aspek sentralisasinya, kita perlu mengetahui apa alasan fundamental kenapa negara itu memilih sebuah sistem. Terutama kita perlu memperhatikan aspek-aspek seperti geografis dan juga demografis. Di mana kita sekarang ini mengambil sebuah contoh seperti negara Singapura ya, di mana mereka hanya memiliki sebuah wilayah yang diluaskan 720 km persegi saja, ya, yang tidak jauh dari luas wilayah Jakarta, dan juga penduduknya yang sekitar 5,6 juta jiwa. Di mana hal tersebut
tentunya menjadi alasan yang sangat penting di mana Singapura memilih sentralisasi, di mana mereka akan cenderung membuat keputusan yang lebih cepat daripada sentralisasi. Yang seperti kita tahu di Indonesia sendiri, bagaimana sentralisasi itu memutuskan sebuah kebijakan dengan administrasi yang berlapis-lapis, di mana itu sangat tidak efektif jika kita memerlukan sebuah keputusan yang berdampak pada 5,6 juta jiwa orang. Jadi untuk Singapura ini kan negaranya bisa tergolong kecil ya kalau kita dibandingkan dengan Indonesia. Jadi salah satu alasan utamanya memilih sentralisasi ya karena alasan kondisi geografisnya. Geografis dan demografis. Di Singapura sendiri, seperti yang kita tahu, bagaimana mereka menerapkan sentralisasi ini sangat efektif ya. Di mana kestabilan politik, ekonomi, dan juga sosial mereka itu sangat baik. Nanti kita bahas lebih lanjut. Mungkin bisa dilanjutkan dulu. Oke. Kita akan bahas nanti. Itu terkait dengan gambaran umum ya secara singkat terkait dengan sistem sentralisasi yang ada di Singapura. Nah selanjutnya kita bisa bahas terkait dengan sistem desentralisasi nih yang ada di Indonesia. Yang mana mungkin kita udah tahu ya sebagian besarnya, tapi mungkin terkadang masih nggak sadar atau kurang paham bahwa itu adalah penerapan desentralisasi. Bisa dijelaskan Mas Dimas? Saya menjelaskan, terima kasih kesempatannya sebelumnya juga. Saya akan menjelaskan tentang konsep desentralisasi khususnya di Indonesia. Sebelum kita membahas tentang konsep desentralisasi, saya akan sedikit menyinggung soal kondisi geografis yang ada di Indonesia yang secara tidak langsung berpengaruh juga terhadap tata pelaksanaan sistem desentralisasi. Yang pertama adalah Indonesia itu adalah negara kepulauan yang terdiri dari 17 pulau yang terdiri lebih dari banyak terdiri dari banyak suku, bahasa, dan budaya yang ada. Dengan luas wilayah yang sangat besar ini tentunya mengaruh tentang kompleksitas masalah yang ada dalam pengelolaan urusan, baik urusan kesehatan ataupun pendidikan dan yang lainnya mengenai pemerintahan. Dan dengan negara kepulauan yang terpisah-pisah oleh laut dan itu tersebar dari Sabang sampai Merauke, itu dibutuhkan sebuah solusi yang konkret mengenai tata cara pelaksanaan pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan sistem pemerintahan daerah. Maka dari itu, konsep desentralisasi itu sangat relevan untuk dilaksanakan dan diterapkan. Karena apa? Untuk menjawab kebutuhan pemerintah Indonesia itu dapat memungkinkan setiap daerah untuk mengatur dan mengelola sendiri daerahnya sesuai dengan aspek kebutuhan dan kondisi masing-masing yang ada di daerah sesuai potensi-potensi yang ada. Jadi karena emang Indonesia itu memiliki beragam sekali budaya dan juga banyak sekali kompleksitas yang ada di Indonesia, sehingga Indonesia memilih desentralisasi ini untuk diterapkan demi menunjang potensi-potensi yang ada di Indonesia ini. Ya, baik. Contohnya seperti Kalau dari Mas Kami sendiri gimana terkait dengan desentralisasi yang ada di Indonesia? Baik, selanjutnya desentralisasi itu memiliki peran penting pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana dan juga sektor kesehatan. Dalam menghadapi bencana, pemerintahan daerah berperan besar dalam koordinasi penyediaan fasilitas darurat serta pelatihan kesiapsiagaan. Nah, contoh sederhananya adalah bagaimana pemerintah daerah menyiapkan tim siaga bencana yang responsif di tingkat desa ataupun kecamatan. Di sektor kesehatan, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membangun infrastruktur kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit daerah, serta mengatur program kesehatan masyarakat. Hal ini tentunya sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Daerah yang memberi keleluasaan untuk mengelola sektor-sektor penting. Sebuah laporan dari World Bank juga menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas pemerintah daerah di Indonesia ini mendukung peningkatan layanan di berbagai sektor, termasuk kesehatan dan juga penanggulangan bencana daerah itu sendiri. Oke, jadi kayak peran pemerintah daerahnya ini lumayan ekstra ya kalau di penggunaan desentralisasi. Mereka harus menyiapkan kebutuhan-kebutuhan yang ada di daerahnya ini lalu disambungkan dengan kemampuan dan juga cara pengelolaannya gitu.
Oke. Kalau di Singapura sendiri kalau sentralisasi itu peran pemerintahnya gimana? Untuk Singapura sendiri ya, dari konsep sentralisasi bisa diambil seperti contohnya yang disebutkan Mas Kawi tadi. Kita mengambil dua faktor saja, seperti kesehatan dan juga penanggulangan bencana. Dimana dengan aspek geografis yang sekecil itu, dengan lahan yang bukan kecil, apa ya kalau terbatas, ya kita bisa mengambil sebuah keputusan mengenai kesehatan, penanggulangan bencana yang bisa diambil kebijakan oleh pemerintah pusat itu sendiri dan tidak memerlukan seperti contohnya pemberian wewenang kepada wali kota tersendiri atau siapa, itu tidak ada pembagian wewenang. Contohnya pemerintah pusat itu memiliki kewenangan terpusat yang bisa mengambil keputusan terkait kesehatan, pendidikan, dan juga penanggulangan bencana tersebut tidak perlu disebarkan ke wilayah-wilayah tersendiri karena wilayah Singapura tersendiri itu tidak terlalu besar. Oke, jadi karena memang nggak terlalu besar dan juga untuk memperoleh keefektivitas dan efisienan dalam pengambilan keputusan sehingga Singapura ini menggunakan sistem sentralisasi ya, yang mana pengambilan keputusan itu langsung dari pemerintah pusat gitu ya. Itu tadi. Kalau untuk di Singapura selain dari aspek geografis dan juga demografis itu apakah ada alasan lain ya kenapa Singapura ngambil sentralisasi? Contohnya ya, kita melihat saja dari sesi dari efisiensinya saja. Seperti contohnya pemerintah pusat itu memiliki kebijakan pembangunan perumahan yang mana itu sangat terkenal di dunia dengan namanya HDO, The House dan Development, dimana rumah-rumah tersebut menampung 80% penduduk Singapura, dimana itu sangat efektif, dimana dalam rumah itu disebarkan dimana seperti contoh etnis Tionghoa berada di satu kompleks, etnis India mungkin di satu kompleks, jadi tidak dicampurkan. Itu dapat menyetabilkan dari sisi sosial dan juga ekonomi karena akan terjadi mungkin tidak akan terjadi kerenggangan karena konflik etnis atau dan sebagainya. Di sisi lain tata kelola kota dan tata kelola negara di Singapura sangat bagus, dimana kita tahu sendiri ya dengan Singapura dengan tata kelolanya yang luar biasa, dimana mereka memiliki bandara dan lain sebagainya, konversi energi, air, mereka sangat memperhatikan dengan satu komando, yaitu sentralisasi dari pemerintah pusat. Tidak ada pembagian wewenang dari pemerintah pusat seperti Indonesia karena wilayahnya ya seperti sedemikian rupa ya, dari 220 km. Jadi memang banyak faktor-faktor yang mendukung ya, contohnya tadi disebutkan tentang sosial, tentang budaya, dan juga tentang ekonomi. Jadi kalau ingat Singapura ini jadi keingat kayak negara yang kecil-kecil tapi cabai rawit ini ya, walaupun luasnya mungkin bisa dibilang kecil tapi bisa mengelola dengan sangat baik, bahkan bisa terkenal di tingkat dunia sebagai negara yang sudah maju gitu ya. Kalau untuk di Indonesia sendiri alasan lain apakah ada selain faktor yang sudah disebutkan tadi? Kalau di Indonesia sendiri mengenai konsep desentralisasi itu awalnya itu dari proses reformasi pada tahun 1998. Dengan konsep reformasi ini adalah menginginkan perubahan kebijakan baru di mana masyarakat itu bisa ikut partisipasi dalam hal pendapat salah satunya yaitu keinginan untuk bisa diberikan pengelolaan yang seluas-luasnya dalam hal pengelolaan untuk mewujudkan hal tersebut. Maka pada tahun 1999 diterapkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Kebijakan ini naik sebagai respon terhadap tuntutan reformasi yang ingin membawa perubahan signifikan bagi sistem pemerintahan, khususnya setelah masa Orde Baru yang sangat berpusat. Desentralisasi ini bertujuan untuk mengatasi kelemahan dari perencanaan nasional yang pusat, di mana pengambilan keputusan ini diambil hanya langsung dari pusat. Jadi pemerintah daerah itu agak kurang dilibatkan. Dan kalau hal ini teruskan ini membuat apa ya?
sistem ini jalannya agak lambat. Karena tiap daerah satu dan yang lainnya itu berbeda. Seperti yang saya sini sebelumnya mengenai tentang wilayah geografis. Akan mudah jika kita melakukan koordinasi pada daerah-daerah yang terpusat khususnya di Pulau Jawa. Karena memang dekat. Coba kita bandingkan dengan daerah-daerah di timur atau di ujung barat sana. Mungkin di daerah Maluku, wilayah Papua, atau di daerah Aceh. Mungkin kita geser ke wilayah utara. Di utara sendiri yaitu Pulau Natuna. Pulau Rote di selatan. Jadi konsep desentralisasi ini mewadahi aspirasi masyarakat mengenai keinginan untuk berikan partisipasi dalam hal mengelola daerah itu sendiri. Dengan memberikan wewenang yang lebih besar kepada daerah, diharapkan masyarakat itu dapat merasakan hasil pembangunan koordinasi. Jadi memang dengan adanya desentralisasi ini partisipasi masyarakat itu lebih dibutuhkan sehingga masyarakat merasa oh mereka itu ada dan dalam pembangunan ini mereka juga ikut dilibatkan kan ya Pak. Iya. Kalau ini Mas Kapi sendiri gimana? Baik, selanjutnya itu contoh program jaminan kesehatan daerah dan Kementerian Pariwisata. Nah, di beberapa daerah, pemerintah bekerja sama dengan masyarakat untuk menjalankan program jaminan kesehatan yang dikelola secara lokal. Dengan adanya otonomi, masyarakat setempat lebih terlibat dalam perencanaan dan evaluasi program ini, sehingga transparansi dan akuntabilitas meningkat. Partisipasi masyarakat juga membuat program ini lebih berkelanjutan dan relevan karena masyarakat dan merasa terlibat dan peduli terhadap kesuksesannya. Dalam sektor pariwisata, pemerintah daerah juga mendorong pengembangan pariwisata lokal sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing. Contohnya yaitu daerah dengan potensi wisata alam mungkin fokus pada ekowisata yang pada akhirnya memberikan peluang ekologi bagi masyarakat sekitarnya. Begitu. Jadi bisa menunjang program-program yang ada di daerahnya dengan lebih responsif dan cepat gitu ya. Ya, sesuai dengan kebutuhan yang ada di daerah. Nah, dan tadi kan udah disebutin nih terkait dengan sentralisasi yang ada di Singapura dan juga desentralisasi yang ada di Indonesia dan juga alasan-alasan kenapa Singapura memilih desentralisasi dan Indonesia memilih desentralisasi. Dan kalau kita pikir-pikir kan tentunya setiap sistem ini punya kelebihan dan tantangan masing-masing ya. Mungkin kita bakalan bahas tentang kelebihan dulu nih. Kalau dari Singapura tuh dengan menetapkan sistem sentralisasi ini apa aja kelebihan yang didapatkan oleh Singapura nih? Tentunya efisiensi terkait sentralisasi di Singapura itu bisa kita lihat sebagai masyarakat Indonesia itu adanya, dimana kondisi negara kita ini masih belum semaju Singapura, sebenarnya mereka sudah memiliki status sebagai negara maju. Tentunya seperti contohnya pendidikan, keamanan politik, kestabilan politik, keamanan dan ekonomi, mereka itu seperti sangat jauh di atas kita. Karena kita contohkan saja seperti pendidikan, mereka mempunyai kontrol dari pusat, dari pemerintah pusat itu yang sangat konsisten selama jangka panjang. Kita lihat saja mereka mempunyai universitas-universitas yang menjadi rujukan dari mahasiswa-mahasiswa di Indonesia untuk berkuliah di sana, seperti ya universitas-universitas teknik dan lain sebagainya. Selain itu mereka juga mempunyai kestabilan keamanan di negaranya sendiri, di mana itu akan menarik banyak sekali feedback dari investor dari luar, di mana kita lihat sendiri mereka mempunyai bandara dan juga jalur laut yang menjadi Perlintasan transaksi di Asia Tenggara. Mereka sangat aman karena pemerintah pusat itu mampu mengontrol mereka dari satu pemerintahan saja, dari satu kewenangan saja, tidak membaginya ke sana dan ke sini. Itu menurut saya yang menjadi kelebihan dan dari efisiensi sentralisasi di Singapura. Jadi
bisa kita ambil yang poin-poin utamanya itu sebagai efisiensi yang ada di Singapura dan juga kontrol dari pemerintah pusat yang lebih tertata dan juga stabilitas keamanan sehingga bisa menarik negara-negara lain untuk bekerja sama dengan Singapura seperti itu ya. Kalau untuk Indonesia sendiri gimana nih Mas Mas? Makanya ya, Kelebihan. kelebihannya menerapkan desentralisasi di Indonesia itu salah satunya adalah mengatasi hambatan perencanaan nasional. Perencanaan terpusat itu seringkali tidak mampu mengakomodasi berbagai masalah yang berbeda di daerah. Kita lihat di wilayah timur adalah di sana sering ditemui khususnya di wilayah ini ya, sering ditemui pengelolaan krisis air. Lalu hal ini berbeda dengan di wilayah Kalimantan yang mungkin itu masalahnya berbeda dalam hal bencana alam itu kebakaran hutan atau yang lain. Hal seperti ini tidak memungkinkan makanya sebuah desentralisasi itu memecahkan masalah yang ada. Lalu yang kedua yaitu kelebihannya yaitu memotong rantai panjang prosedur birokrasi. Prosedur birokrasi yang panjang itu menghambat sebuah pemerintahan. Kenapa? Karena sebuah kebijakan itu harus cepat. Suatu kebijakan itu harus cepat dan terarah untuk memberi pelayanan yang efektif pada masyarakat. Coba kita bayangkan misal kita hanya menunggu langsung dari perintah dari pusat, itu mungkin membutuhkan waktu yang lama. Itu perlu pemerintah daerah itu sangat penting untuk langsung terjun untuk membuat kebijakan sesuai dengan kondisi yang ada. Yang ketiga yaitu meningkatkan kepekaan pejabat terhadap kebutuhan lokal. Sama dengan poin nomor 2, yaitu pejabat daerah bisa lebih dekat dengan masyarakat setempat dan lebih dekat terhadap masalah yang akan dihadapi. Lalu yang keempat yaitu meningkatkan efisiensi pemerintahan. Dan yang kelima yaitu mendorong inovasi dan kreativitas dalam hal pelayanan. Jadi kalau di Indonesia ini lebih fokusnya kepada kebutuhan masyarakat ya yang ada di berbagai daerah. Yang mana setiap daerah-daerah yang ada di Indonesia yang sangat luas sekali ini mereka punya kebutuhan masing-masing dan tentunya dalam menyelesaikan atau memberikan solusi terhadap kebutuhan-kebutuhan yang ada di daerah itu membutuhkan pendekatan yang berbeda-beda. Sehingga dengan adanya desentralisasi ini kebutuhan yang ada di masyarakat daerah lebih bisa teratasi dengan baik dan responsif gitu ya. Kalau kelebihannya menurut Mas Ferdi ini selain itu apa aja? Selain kelebihan ini di penerapan sistem desentralisasi yang ada di Indonesia ini memiliki tantangan pengelolaan anggaran. Meskipun ada banyak keberhasilan, pemerintah daerah juga menghadapi tantangan, terutama dalam pengelolaan anggaran. Ketidakseimbangan layanan kesehatan antara daerah maju dan tertinggal masih menjadi masalah. Di beberapa daerah rendahnya penerapan anggaran juga menghambat pencapaian target pembangunan. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam sistem perencanaan dan pengawasan agar anggaran yang bisa dimanfaatkan lebih optimal untuk kesejahteraan masyarakat. Oke, jadi kalau dari Mas Kafri ini tentang tantangan ya kaitan dengan pelaksanaan desentralisasi yang ada di Indonesia ini, yang mana kalau terjadi penggunaan desentralisasi maka pengelolaan anggarannya akan lebih susah gitu ya, karena mungkin dari setiap daerah kan juga mereka punya kebutuhan yang berbeda-beda dan tentunya dalam menyelesaikannya itu butuh anggaran yang tidak sama. Dan sedangkan pengalokasian yang sudah diterapkan sampai saat ini terkadang terjadi ketimpangan. Kadang ada daerah-daerah yang mendapatkan alokasi dana itu banyak, ada juga daerah yang mendapatkan alokasi dana itu sedikit, sehingga terjadi adanya ketimpangan. Ya. Mungkin apakah ada tantangan lain di Indonesia? Jadi tantangan lain itu mungkin salah satu mungkin dinamakan mengenai soal efisiensi itu. Efisiensi itu memang harus perlu dilakukan perbaikan, karena setiap hari itu selalu muncul masalah-masalah baru yang kompleks. Jadi setiap hari itu harus pemerintah, khususnya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, itu harus melakukan inovasi-inovasi baru dalam hal lain. Jadi belum bisa mendapatkan efisiensi yang lebih baik ya, karena memang seluas itu dan sebesar itu dibutuhkan pengambilan keputusan yang cepat terkadang juga susah, karena kan dibutuhkan pemikiran tentang
negara bagian sana bagaimana, daerah sana bagaimana, gitu kan. Sehingga banyak aspek yang perlu dipikirkan. Kalau tantangannya penggunaan sentralisasi di Singapura ini apa aja nih juga? Kalau tantangannya sendiri tadi sudah disinggung Mas Dimas, dimana kecenderungan dari sentralisasi sendiri adalah sebuah kebijakan yang top down, dimana semua kebijakan mayoritas atau dominasi oleh pemerintah pusat ke bawah itu kurang dari partisipasi masyarakat, dimana ini akan mampu memunculkan sebuah kekhawatiran atau kritik mengenai mungkin transparansi dan juga akuntabilitas, yang mungkin akan menjadi sebuah pertanyaan dari masyarakat ketika terjadi polemik ataupun konflik pada suatu kota seperti itu, dimana hal ini juga menjadi sebuah tantangan karena inovasi dari kebijakan pemerintah pusat itu sendiri kurang dari partisipasi masyarakat sendiri. Apa yang diinginkan masyarakat, apa yang diperlukan masyarakat untuk tata kota, untuk kebijakan apa, kebijakan kesehatan, kebijakan pendidikan dan lain-lain. Tapi setelah kita lihat sejauh ini, sentralisasi itu yang berjalan di Singapura berjalan sangat baik. Karena kita jarang sekali mendengar sebuah konflik atau polemik yang terjadi dari masyarakat mereka, daripada kita lihat sendiri di Indonesia. Setiap hari mungkin kita bisa melihat di berita-berita itu selalu ada konflik di daerah sana, di daerah sini, seperti yang Mas Dimas katakan. Setiap hari harus ada sebuah kebijakan yang diupdate atau diinovasi, karena ya itu kita tidak bisa menyamakan dari daerah sini dan juga daerah sana. Ini karena kita tinggal di Indonesia ya, jadi kita lebih tahu juga tentang masalah-masalah yang ada di Indonesia daripada yang ada di Singapura gitu. Jadi kalau dari Singapura tadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa tantangannya yang itu adalah kurang bisa diawasinya transparansi dan akuntabilitas ya. Bukan kurangnya, tapi kurangnya partisipasi masyarakatnya. Oke. Kalau di Indonesia masyarakatnya bisa lebih berpartisipasi dan menyuarakan, sedangkan kalau di Singapura lebih ikut pemerintah saja gitu ya. Iya. Oke. Jadi kalau kita bandingkan ya dari sentralisasi yang ada di Singapura maupun desentralisasi yang ada di Indonesia ini mempunyai ciri dan karakteristik yang berbeda-beda, yang mana adanya perbedaan ini juga didasari oleh alasan-alasan tertentu. Contohnya kalau Singapura mereka memilih menggunakan sentralisasi ya karena kondisi geografisnya yang memang bisa dibilang kecil, sehingga lebih mudah untuk mengontrol, sehingga mereka menggunakan sentralisasi. Sedangkan kalau Indonesia mereka lebih memfokuskan pada keberagaman wilayah, sehingga untuk mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat untuk memudahkan pelaksanaannya itu menggunakan sistem desentralisasi. Dan juga setiap sistem ini punya kelebihan dan tantangan masing-masing ya. Kalau kelebihannya ya tadi yang sudah disebutkan, dari Singapura bisa lebih efisien, kalau dari Indonesia bisa partisipasi masyarakatnya lebih meningkat. Tapi kalau tantangan kedepannya juga setiap sistem itu punya tantangan masing-masing. Yang mana ini PR ya bagi pemerintah, gimana pemerintah bisa mengawal tantangan-tantangan ini untuk menjadi suatu kebijakan untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat. Nah, sebenarnya kalau kita pikir ya dari sistem sentralisasi maupun sistem desentralisasi nggak ada yang lebih baik ya. Semuanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Semua punya alasan masing-masing untuk dipilih di suatu negara. Jadi tergantung bagaimana kondisi negara tersebut itu seperti apa, mereka kebutuhannya yang mereka prioritaskan itu bagaimana, mereka kedepannya ingin menjadi negara yang seperti apa, sehingga bisa memilih antara sistem desentralisasi ataupun sistem sentralisasi. Soalnya itu ya pembahasan kita pada podcast ini. Apakah ada yang ingin ditambahi? Mungkin menambahi terkait dengan baik atau tidaknya sebuah sistem pada sebuah negara itu, yang memang seperti yang disebutkan Mas Yuga tadi, itu sangat-sangat depends on geografi, demografi, dan juga keamanan sistem politik dan lain sebagainya. Karena kita tidak bisa menyimpulkan sebuah negara itu mampu menjalankan sebuah sistem atau tidak
dari mata kita, mungkin dari Indonesia kita melihat sebuah negara dengan konflik yang sebagaimana mestinya, itu tidak bisa kita menilai. Karena apa? Karena seperti yang disebutkan Mas Dimas tadi, desentralisasi sendiri pun yang ada di negara kita, meskipun itu ya kita ada di negara ini, tapi konflik akan tetap ada terus, dan kita tidak bisa menyimpulkan desentralisasi ini baik atau tidak di Indonesia. Karena jika kita contoh saja di Indonesia menggunakan sistem desentralisasi, kita tidak tahu apakah konflik ataupun kebijakan pemerintah itu akan berdampak lebih baik pada masyarakat atau tidak. Semuanya tergantung pada kondisi negaranya itu tersendiri, apakah Indonesia maupun Singapura dan lain sebagainya. Jadi setiap negara berhak untuk memilih bagaimana mereka menerapkan sistem penyelenggaraan pemerintahnya ya, baik mereka memilih desentralisasi ataupun desentralisasi itu disesuaikan dengan kebutuhan dan juga kemampuan yang ada di negara tersebut. Dan tentunya kalau kita bicara tentang sentralisasi dan desentralisasi, sepertinya udah bukan waktunya lagi buat ngomongin mana yang lebih baik, tetapi gimana cara untuk mengelolanya supaya kedepannya itu sistem-sistem yang dilakukan baik sentralisasi maupun desentralisasi itu bisa lebih bermanfaat untuk banyak orang dan bisa lebih memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas. Ada lagi? Mas izin menambahkan, kasusnya kalau mal beberapa desentralisasi di Indonesia itu adalah bagaimana kita dalam menjadikan pada banyaknya tanah itu perlu dilihat dari perspektif lain, yaitu bagaimana kita yang hari itu harus semakin inovatif dalam hal meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Nah, berapa hal tersebut maka kita tidak mungkin suatu saat sistem pemerintahan daerah kita itu tidak kalah dengan negara-negara lain yang mungkin terlebih dahulu lebih maju, lebih maju juga. Maka dari itu juga partisipasi masyarakat dari banyak pihak, bukan hanya pemerintah saja, sehingga suatu saat itu kalau ngobrol serah kita untuk implementasi. Mas Kavi mungkin ada tambahan atau tidak? Mungkin cukup itu tadi dari saya. Oke, jadi dengan adanya podcast ini kami dari mahasiswa ilmu administrasi negara berharap bisa memberikan tambahan pengetahuan dan juga wawasan kepada masyarakat luas ya, secara umum terhadap masyarakat luas, dan juga untuk para pemerintah dan juga seluruh stakeholder yang ada di Indonesia ini. Semoga dengan adanya kita membahas terkait dengan sistem desentralisasi maupun sistem sentralisasi bisa menambah inovasi dan juga pengambilan keputusan yang lebih baik untuk kepentingan masyarakat secara luas. Karena intinya kita belajar administrasi negara ini kan juga untuk kepentingan bersama, kepentingan publik, sehingga diharapkan kebutuhan yang ada di masyarakat itu bisa segera diberikan solusi dan juga pemenuhan kebutuhan. Oke, mungkin cukup sekian dari kami. Kami izin untuk menutup podcast hari ini. Sampai jumpa di podcast yang selanjutnya. Jika kamu ada pesan ataupun ada pertanyaan, ya silahkan bisa tambahkan saja di kolom komentar. Oke, cukup sekian dari kami. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.